بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Sunan At-Tirmidzi, masih bersama hadis-hadis yang menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim, dan kita sudah sampai pada hadis-hadis tentang tafsir surat Maryam. Hadis 3161, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila ahabballah, Allah mencintai abdan seorang hamba, nada Jibril, Allah panggil malaikat Jibril. Inni sesungguhnya aku Allah qad ahbabtu fulanan, aku sudah mencintai si fulan, fa ahibbah, maka cintailah si fulan tadi." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, fayunadi fis sama, lalu Jibril memanggil di langit, yaitu memanggil para malaikat supaya mencintai orang itu juga. Tsumma tanzilu lahul mahabbah, kemudian turunlah untuknya kecintaan fi ahlil ardi, pada penduduk bumi. Fadzalika qaulullah, itulah kalam Allah yang disebutkan pada surat Maryam ayat 96. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan bagi mereka itu akan kecintaan. Jadi yang dimaksud wuddan, kecintaan. Ini kecintaan dari siapa? Dari Allah asalnya. Kemudian turun kepada malaikat Jibril. Kemudian turun kepada seluruh penghuni langit, para malaikat. Kemudian turun kepada penduduk bumi. Jadi kalau di dunia ada orang dicintai oleh banyak orang maksudnya orang-orang baik, kaum muslimin yang baik-baik, maka itu tanda Allah cinta kepadanya, Pak. Misalnya ada ulama terkenal namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Ketika beliau wafat, maka banyak umat Islam Indonesia yang mensalatkan jenazahnya. Padahal beliau tinggalnya di Qatar sana. Nah, itu insya Allah tanda-tanda Allah cinta sama beliau. Demikian juga misalnya di Indonesia ini ada tokoh Habib Rizik misalnya. Banyak umat Islam yang senang kepada beliau. Sehingga ketika membuat acara 212 yang turun itu jutaan umat. Ya memang ada segelintir orang yang tidak suka, itu biasa. Nabi Muhammad saja juga ada yang tidak suka. Ya. Tapi yang dihitung adalah mayoritasnya umat Islam yang baik-baik. Ya, maka itu tanda-tanda Allah ada kecintaan kepada orang tersebut. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita itu merasa tenang apabila orang-orang di sekitar kita benci sama kita. Kita punya teman-teman kita itu semuanya menjauh dari kita. Kita punya tetangga, tetapi tetangga kita mayoritasnya menjauh dari kita karena keburukan kita. Nah, itu hati-hati. Itu tanda bahwa Allah tidak senang kepada kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, sebaik-baik teman adalah yang terbaik kepada temannya, sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik kepada tetangganya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza athna 'alaika jiranuka annaka muhsin." Kalau kamu dipuji oleh tetangga-tetanggamu bahwa kamu orang baik, maka memang kamu orang baik. Tapi kalau kamu disebutkan oleh tetangga-tetanggamu bahwa engkau orang jelek, ya memang betul-betul kamu orang jelek. Hadis riwayat Ibnu Asakir, derajatnya sahih. Ini mayoritas maksudnya, nggih, bukan cuma satu dua. Kalau cuma satu dua, setiap orang biasanya tetap ada musuh atau orang yang tidak menyukainya. Siapapun kita pasti ada orang yang tidak menyukai kita, satu dua itu pasti ada.
Kemudian lanjutan hadisnya, wa idza abghadallahu 'abdan, kalau Allah itu membenci hamba, nada Jibril, Allah panggil Jibril. Inni sesungguhnya aku qad abghadtu fulanan, aku benci si fulan. Fayunadi fis sama, maka Jibril pun menyeru pada malaikat langit, malaikat-malaikat yang ada di langit supaya mereka benci semuanya. Tsumma tanzilu lahul baghdha fil ard, kemudian turunlah bagi orang itu kebencian di muka bumi, alias orang-orang banyak yang membenci dia. Sehingga semua orang mengatakan misalnya dia itu pemalsu, dia itu pembohong, dia itu pengibul, dia itu kalau berjanji tidak menepati. Nah, itu berarti tanda-tanda dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 3162 dari Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang kepada As bin Wa'il As-Sahmi, ini seorang tokoh kafir. Ataqadahu, aku menagih kepada As haqqan li, hak milik saya, yaitu hutang yang belum dibayar. Indahu, yang ada pada dia. Maka As ini mengatakan, saya tidak akan bayar kepada kamu sampai kamu kafir kepada Muhammad. Jadi Khabbab ini kan sahabat Nabi, Muslim, disuruh murtad sehingga hutangnya dibayar. Maka saya mengatakan, tidak, sampai kamu mati, sampai kamu dibangkitkan, saya tidak akan kafir karena Islam ini sudah agama yang benar. Jadi disuruh murtad gak mau. Kemudian dia mengatakan, si As ini bertanya, apakah saya akan mati? Kemudian setelah itu saya akan dibangkitkan? Maka saya jawab, iya, pasti. Semua orang begitu. Maka As mengatakan, sesungguhnya saya nanti di akhirat kalau begitu akan punya harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Maka besok di akhirat akan saya lunasi kepada kamu. Jadi oleh As ini diejek. Kalau memang betul-betul ada kebangkitan setelah kematian, maka kalau di dunia saya kaya, berarti di akhirat saya juga kaya. Ini cara berpikir orang-orang kafir seperti ini adalah pemikiran yang tidak benar. Karena kekayaan di dunia itu bukan tanda kekayaan di akhirat. Ini dua kehidupan yang berbeda. Apakah kalau orang dikayakan oleh Allah berarti Allah ridho? Apakah kalau orang dimiskinkan oleh Allah berarti Allah benci? Kalau cara berpikirnya seperti itu, berarti Fir'aun itu orang yang diridhoi Allah, sehingga besok akan kaya raya di akhirat. Tapi ini pemikiran yang tidak benar seperti ini. Maka turunlah ayat yang membantah ucapan As tadi. Afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la'utayanna malan wa walada. Apa pendapatmu tentang orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, sungguh betul-betul aku akan dikasih besok di akhirat harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Nah, yang dimaksud alladzi kafar, orang yang kafir itu adalah As bin Wa'il tadi. As bin Wa'il ini siapa, Pak? Kita kenal sahabat Nabi namanya Amr bin As. Sahabat Nabi ya. Nah, As bin Wa'il ini bapaknya. Jadi bapaknya kafir tengik, anaknya sahabat Nabi. Amr bin As masuk Islam tahun 8 Hijriah. Nah, bapaknya sampai mati tidak masuk Islam. Kemudian Amr bin As punya anak namanya Abdullah bin Amr, ahli ibadah. Jadi ahli ibadah, bapaknya juga sahabat Nabi yang mulia, tapi bapaknya lagi kafir tengik. Karena itulah Rasulullah SAW ketika ditawari oleh malaikat gunung, wahai Muhammad, kamu pengen apa saya lakukan? Kalau memang orang-orang kafir Quraisy ini saya timpui gunung saja supaya mati semuanya, saya bisa. Atau orang-orang Taif. Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak. Saya berharap kalau bapaknya kafir, maka anak-anaknya atau cucunya nanti akan masuk Islam. Nah, ternyata betul seperti yang diharapkan oleh Nabi SAW. As ini kafir, tapi Amr bin As anaknya Muslim. Kemudian punya keturunan sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in, para ulama-ulama yang mulia-mulia. Ayat ini meskipun bicara tentang As bin Wa'il, alladzi kafara itu adalah As bin Wa'il, tapi ini berlaku untuk semua orang kafir, Mas. Orang kafir siapapun yang dia itu ngomong atau melakukan atau meyakini seperti yang dilakukan, diyakini oleh As bin Wa'il, maka nasibnya nanti di akhirat sama dengan As bin Wa'il, masuk neraka, kekal di dalamnya.
Sampai di sini sudah selesai tafsir surat Maryam. Kita berpindah kepada babun wa min surati Thaha, tafsir surat Thaha. Thaha itu diperselisihkan oleh para ulama apa makna dari Thaha. Pendapat yang pertama, Thaha itu adalah min asma'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pendapat ini tidak punya dalil yang sahih. Pendapat yang kedua, bahwasanya menurut jumhur mayoritas ulama, la ya'lamu tafsirahu illallah. Tidak ada yang mengetahui tafsir dari kata-kata Taha selain Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan alif lam mim, sama dengan alif lam ra dan sebagainya. Itu yang tahu tafsirnya hanya Allah. Nah, terus fungsinya apa? Kata-kata Toha kalau tidak diketahui tafsirnya selain oleh Allah. Fungsinya adalah sebagai tantangan kepada orang-orang kafir. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau memang Quran buatan Muhammad, kamu buat Quran tandingan. Hurufnya sama, ada to, ada ha, ada alif, ada lam, ada mim, sama hurufnya dengan huruf yang biasa kamu pakai harian. Tapi ternyata mereka tidak bisa menanggulangi tantangan tersebut sampai hari ini. Berikutnya 3163 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Lamma qafala tatkala pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Khaybar, dari Khaybar, asra, beliau itu berjalan malam hari, lailatan, pada sebagian malam, hatta adrakahu, sehingga mendapati beliau al-kara, ngantuk atau tidur. Maka beliau pun menderungkan ontanya, fa'arrasa, lalu beliau istirahat malam hari. Ar-rasa itu ada yang mengartikan istirahat malam hari, ada yang mengartikan istirahat secara mutlak, bisa siang, bisa malam. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, ikla' lana, jagalah untuk kami al-lailata, malam ini. Jadi ini dalil bahwasanya kalau kita sedang safar, kemudian kita istirahat tidur, maka hendaklah ada yang berjaga-jaga, Pak. Jangan sampai tidur semua. Kalau tidur semua, akhirnya nanti barang-barang bisa dicuri orang. Nah, maka di sini pun Rasul juga melakukan apa? Ikhtiar. Maka Bilal pun sholat sambil berjaga. Nah, maka ini dalil bahwasanya kalau kita disuruh berjaga malam hari, maka kalau ngantuk, cara menanggulangi ngantuknya adalah dengan cara sholat atau membaca Quran atau yang lainnya. Tsumma tasanada, kemudian dia bersandar ila rahilatih, kepada ontanya, mustaqbil fajri, sambil menghadap ke arah fajar, ke arah timur. Jadi barangkali nanti terbit fajar akan dia segera bangunkan para sahabat. Lalu dia pun terkalahkan oleh kedua matanya, akhirnya dia tertidur. Maka tidaklah bangun salah satu pun dari mereka sampai yang pertama kali bangun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya kalau bersandar itu menyebabkan tidur, Pak. Nah, karena itu kalau pengajian seperti ini, kalau panjenengan khawatir nanti akan tidur, jangan bersandar. Tapi kalau yakin tidak tidur, nggak apa-apa, bersandar nggak apa-apa ya. Nah, ini buktinya bahwasanya gara-gara tasanada, gara-gara bersandar, akhirnya jadi tertidur. Seandainya Bilal tidak bersandar, tidak tertidur. Di sini disebutkan yang pertama kali bangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Muslim, ketika Nabi bangun itu matahari sudah mengenai punggung beliau. Berarti sudah terbit, Pak. Kira-kira sudah jam 6, belum sholat subuh. Maka Nabi kemudian mengatakan, "Ai Bilal, wahai Bilal." Kalimatnya cuma diringkas, Pak. Maksudnya, wahai Bilal, piye kowe iki? Disuruh jaga malah tidur. Nah, tapi kalimatnya diringkas oleh Nabi karena sudah mafhum. Enggak usah dilanjutkan, sudah paham. Maka Bilal pun menjawab, bi abi anta ya Rasulullah. Saya tebus engkau dengan bapakku wahai Rasulullah. Ini kalimat untuk memuliakan orang yang diajak bicara. Ya. Akhadha binafsi, telah mengenai jiwaku. Alladzi akhadha binafsi, sesuatu yang mengenai jiwamu. Maksudnya, Anda tertidur karena ngantuk, saya pun sama. Tertidur karena ngantuk. Itu saya tidak sengaja. Jadi maksudnya Bilal itu adalah tolong dimaafkan, karena sebagaimana Anda ngantuk nggak kuat, saya pun juga ngantuk tidak kuat. Maka alladzi, sesuatu yang mengenai Anda, itu maksudnya ngantuk. Boleh juga alladzi ini maksudnya Allah. Telah mengambil saya Allah, yaitu telah nyawa saya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang tidur itu hakikatnya nyawanya ditarik, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksudnya Bilal, yang bikin saya tidur ini ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salahkan saya. Allah yang mau bikin saya tidur. Ini sebagaimana disebutkan pada surat Az-Zumar ayat 42 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu mewafatkan jiwa baik ketika matinya betul-betul ataupun ketika tidur, maka ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bangun itu berarti nyawanya dikembalikan lagi, Pak. Tapi kalau tidak kembali, lanjut mati, nah, berarti itu nyawanya tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah, beliau mengatakan iktadu, ya sudah, mari kita pergi. Mari kita apa? Menggiring unta kita masing-masing. Kenapa Rasulullah menyuruh untuk menggiring untanya pindah dari tempat tersebut? Dalam hadis ini tidak disebutkan sebabnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan dua sebab. Sebab yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya hadza manzilun hadarana fihi syaitan. Ini satu tempat yang kita sudah dihinggapi oleh setan sehingga kita pergi dari tempat ini. Ini tempatnya banyak setannya. Buktinya kita diganggu setan sampai semuanya tidur, tidak ada yang salat subuh. Nah, maka kalau kita pakai dalil ini, maka ini hanya bisa dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena kita tidak tahu di sekitar kita itu ada setan atau tidak, itu kita tidak melihat. Tapi kalau Rasulullah tahu, oh ini ada setan di sini, oh di sini tidak ada. Nah, Nabi tahu ya, karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, disebutkan dalam Sahih Muslim juga bahwasanya beliau kemudian berjalan bersama para sahabat hatta idza irtafa'atis syamsu nazal. Ketika matahari sudah naik, maka beliau baru turun di tempat yang lain. Nah, berarti ketika beliau bangun itu, kemudian beliau menyuruh untuk pindah tempat, itu matahari sedang proses terbit. Ketika sedang proses terbit, tidak boleh kita melakukan sholat. Nah, maka disuruh pindah tujuannya supaya proses terbitnya matahari selesai. Kalau sudah terbitnya matahari prosesnya selesai, baru boleh sholat, maka saat itu baru dilakukan sholat subuh yang terlewat tadi. Nah, berarti sebabnya dua ya. Sebabnya karena di situ ada setan, sebab yang kedua adalah karena menunggu proses terbitnya matahari. Kemudian beliau menderungkan untanya di situ, lalu beliau wudu, lalu mengqomati sholat, maksudnya menyuruh Bilal untuk qomat. Kemudian beliau sholat, semisal sholatnya seperti waktu biasanya dalam keadaan tamakuth, yaitu perlahan-lahan tidak tergesa-gesa. Ini dalil untuk dua hal. Yang pertama, kalau kita bangun kemudian terlambat bangunnya, maka sholatnya hendaklah kita lakukan seperti biasanya. Biasanya bagaimana? Satu, kalau biasanya sholat sunnah sebelum subuh, maka tetap sholat sunnah sebelum subuh. Jadi tidak langsung qomat kemudian sholat subuh, bukan. Kalau ini hadisnya diringkas. Beliau sholat, maksudnya sholat subuh, tapi dalam riwayat Muslim, beliau sholat dulu 2 rakaat, sholat sunnah. Habis sholat sunnah selesai, baru kemudian sholat subuh 2 rakaat. Nah, berarti tetap seperti biasa. Kemudian yang kedua adalah tamakus, tetap sholatnya perlahan-lahan. Biasanya misalnya salat subuh 20 menit. Kalau Nabi kan panjang salatnya ya, 20 menit atau 30 menit. Maka pada waktu itu salatnya juga sama. Tetap 20 menit, 30 menit. Tidak dicepatkan menjadi 5 menit. Ya, meskipun salatnya sudah terlambat waktunya. Tsumma qala, kemudian beliau membaca ayat. Wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang membaca lidzikri ini dengan bacaan yang lain, lidzikra. Kalau lidzikra, ra-nya di fathah, ini artinya ketika ingat, Bang. Jadi kalau kamu ketiduran atau kamu lupa, kemudian bangun atau ingat, nah pas itu sholatlah. Lupa belum sholat subuh. Kapan ingatnya? Ingatnya jam 12 siang. Nah, jam 12 siang, ingat langsung sholat. Jadi tidak usah menunggu nanti-nanti ya, karena kita belum tahu kapan mati kita itu dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bacaan ini lidzikra, ini bacaan yang tidak boleh kita baca, yang boleh adalah lidzikri. Kenapa? Karena bacaan tersebut bacaan yang syadz.
Sementara bacaan Quran yang boleh dibaca adalah yang mutawatir. Nah, untuk yang mutawatir zikri, untuk yang syadz zikra, ini nggak boleh dibaca, hanya boleh untuk diceritakan seperti ini. Hadis ini kata Imam Tirmizi ghairu mahfudz, tidak sahih. Tapi maksudnya sanadnya yang tidak sahih, Pak. Karena di sini dikatakan Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah, mestinya tanpa dari Abu Hurairah. Jadi langsung dari Sa'id bin Musayyib langsung dia cerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dijelaskan oleh Imam Tirmizi, di sini ada rawi bernama Saleh bin Abil Akhdar. Ini seorang perawi yang dhaif. Tapi cerita ini tadi sahih karena diriwayatkan juga oleh Bukhari, diriwayatkan juga oleh Muslim. Meskipun kalau yang riwayat Bukhari ringkas, kalau riwayat Muslim lengkap sebagaimana hadis yang sudah saya sampaikan tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini diambil pelajaran juga bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa. Kadang-kadang tertidur sebagaimana kita kadang-kadang tertidur. Karena itu pelajaran yang dapat kita ambil adalah kalau kita tertidur, maka ya ketika bangun segera sholat, jangan ditunda-tunda lagi. Dan kita tidak berdosa ketika terlambat gara-gara ketiduran. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau mengatakan, "Laisa fin naumi tafritun." Ketiduran itu tidak disebut teledor. Innamat tafrit fil yaqadhah. Yang disebut teledor itu kalau Anda bangun tapi tidak segera sholat sampai akhirnya lepas waktunya. Sibuk dengan pekerjaan. Padahal kita bangun mendengar adzan tapi tidak segera ke masjid. Akhirnya lupa gara-gara sibuk dengan pekerjaan tadi. Nah, itu yang teledor, Pak. Kalau ketiduran tidak ada masalah. Tapi jangan bersengaja tidur apabila sudah mendekati waktu sholat kalau memang kita khawatir akan terlambat. Misalnya, sudah setengah 12, di rumah tidak ada siapa-siapa kecuali diri kita. Kalau kita tidur, maka pasti lewat sampai setengah 1. Nah, berarti jangan tidur, Pak. Karena nanti pasti lewat. Kalau ada istri, ya bisa kita bilang istri. Tolong dibangunkan ketika adzan zuhur. Atau kita segera berangkat ke masjid, tidurnya di masjid, di dekatnya muadzin. Sehingga nanti kalau kita masih tidur, digajul sama muadzin, pasti bangun. Nah, nggak apa-apa kalau begitu. Berikutnya, babun wa min suratil anbiya. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. Ini hadis yang dhaif, nomor 164, karena ada rawi bernama Ibnu Lahiyah, ini dhaif. Juga sanad ini terroj dari Abu Haytham, juga dhaif. Dari Abu Sa'id, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wailu, yang disebut wail di dalam Al-Quran, itu adalah wadin, satu lembah fi jahannam, dalam neraka jahannam. Yahwi bih fihil kafir, yang turun padanya orang kafir arba'ina kharifan, selama 40 tahun, qabla ayyablugha qa'rah, belum sampai ke dasarnya. Jadi hadis ini menafsirkan kata-kata wail dalam Al-Qur'an. Secara bahasa al-wail itu artinya adalah al-halak, kebinasaan. Sehingga kalau kita ketemu kata-kata wailun di dalam Al-Qur'an, artikan apa? Kebinasaan. Nah, terus yang dimaksud kebinasaan itu binasa bagaimana? Nah, dalam hadis ini disebutkan yaitu masuk ke dalam satu lembah yang ada dalam neraka Jahannam. Coba kita lihat pada surat Al-Anbiya, kata-kata wailun itu pada ayat yang keberapa? Sebenarnya pada surat Al-Baqarah sudah ada, Pak. Fawailul lahum, fawailul lilladzin. Tapi karena sekarang ini kita membaca tafsir surat Al-Anbiya, kita cari yang ada pada surat Al-Anbiya. Nah, ini Allah mengatakan walakumul wailu mimma tasifun. Walakum, dan bagi kalian wahai orang-orang kafir, al-wailu, mendapatkan wail, mimma tasifun, dari sebab ucapan kalian. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah apa? Bukan nabi misalnya. Nah, itu mendapatkan wail atau neraka wail atau kebinasaan di akhirat kelak karena masuk dalam wail ini. Tapi karena hadis ini derajatnya dhaif, ya kurang kuat untuk kita jadikan dalil. Sehingga lebih bagus kita katakan wail artinya binasa. Nah, bukan sebagai nama satu lembah dalam neraka Jahannam. Karena hadisnya dhaif tadi. Berikutnya 3165 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang laki-laki, dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki beberapa budak-budak yang mereka itu yukadzibunani, mendustakan saya. Di sini dibaca yukadzibunani ya, mendustakan saya. Tapi seandainya dibaca yakdzibunani, mereka bohong kepada saya, nah itu lebih mudah untuk dipaham. Maka kita cek dulu dalam kitab syarahnya itu. Ternyata yang benar adalah yakdzibunani. Mereka dusta kepada saya. Sehingga ini harokatnya yang tertampil ini salah, Bang. Ini mestinya apa? Yakdzibunani. Mereka dusta kepada saya, enggak jujur kepada saya. Wa yakhununani, dan mereka khianat kepada saya. Wa ya'sunani, mereka durhaka kepada saya. Wa ashtimuhum, maka saya pun mencaci mereka. Adribuhum, saya pukuli mereka. Fa kaifa ana minhum, maka bagaimana nasib saya terhadap mereka nanti di akhirat. Ini sahabat Nabi sangat takut, Pak. Jadi sebenarnya getem-getem sama budaknya karena budaknya nakal-nakal, tidak jujur, sehingga disiksa oleh dia. Tapi dia mikir juga, kalau saya nyiksa mereka, kira-kira nanti di akhirat gimana? Saya boleh enggak menyiksa ini? Karena memang mereka budak-budak yang kurang ngajar begitu. Nabi menjawab, gini, yuhsabu, akan dihitung, ma khanuka, apa yang mereka khianat pada kamu, wa asauka, dan mereka durhaka pada kamu, wa kadzabuka, dan mereka dusta kepada kamu, wa iqabuka iyahum, lalu hukuman kamu kepada mereka juga dihitung. Jadi akan ditimbang, Pak. Karena Allah kan Maha Adil. Sehingga kesalahan mereka berapa dan hukumanmu berapa itu akan ditimbang. Maka kata Nabi SAW, fa in kana, maka jika adalah iqabuka iyyahum, hukumanmu pada mereka biqadri dzunubihim, itu adalah sama dengan kadar dosa mereka, berarti kana kafafan, maka itu adalah kosong-kosong. La laka, kamu tidak dapat pahala, wala alaika, kamu juga tidak dapat dosa. Jadi hukumanmu harus setimpal terhadap tingkah mereka. Tingkah mereka 10, ya hukumanmu 10. Tapi kalau tidak setimbang, maka hati-hati. Maka beliau kemudian melanjutkan, wa in kana iqabuka iyyahum, apabila adalah hukumanmu kepada mereka duna dzunubihim, di bawah dari dosa mereka, ya. Jadi kesalahannya misalnya 10, tapi hukumannya 5. Kana fadlan laka, maka itu menjadi fadilah atau kelebihan untuk kamu, masih ada pahalanya. Maka ada 3 kemungkinan, ya. Kemungkinan yang pertama adalah 0-0. Kemungkinan yang kedua adalah kita masih punya sisa pahala. Sekarang kemungkinan yang ketiga. Wa in kana iqabuka, jika adalah hukuman kamu iyyahum kepada mereka fauqa dzunubihim, di atas dosa mereka, uqtussalahum minkal fadlu, maka akan dikisos untuk mereka dari kamu akan kelebihannya tadi. Jadi kesalahan mereka 10, dihukum 20. Nah, berarti tambah 10. 10-nya nanti akan dibalaskan, Pak. Budak-budak yang dulu dipukul itu akan balas mukul. Kenapa? Karena majikannya terlalu jahat, terlalu keras nih. Jadi hukumannya kalau berlebihan itu enggak boleh. Qala fatanahhar rajul, maka orang itu pun menyingkir. Lalu dia menangis terseduh-seduh dan dia berteriak-teriak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca surat Al-Anbiya ayat 47. Beliau mengatakan, "Ama taqra?" Apakah kamu tidak membaca kitab Allah dalam Al-Qur'an? Sudah disebutkan. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa nadau, dan kami Allah meletakkan al-mawazin, timbangan-timbangan, al-qista, yang memiliki keadilan, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat besok. Fala tudlamu, maka tidak akan dizalimi nafsun, suatu jiwa, syai'an, sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin, meskipun amalnya itu hanya seberat habbah, ataina biha, akan kami datangkan amalnya tersebut. Nah, ini dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi dengan adil apa yang terjadi di dunia. Di dunia tidak adil, nanti akan diselesaikan oleh Allah di akhirat. Misalnya di dunia
Ada seorang bapak tidak adil kepada anak-anaknya. Satu dikasih banyak, satu dikasih sedikit. Padahal mestinya jatahnya sama. Warisan tidak dibuat adil, tapi dibuat tidak sama. Ya. Nah, maka ini nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan bereskan. Di dunia ada orang-orang dibunuh, Laskar FPI dibunuh. Ada berapa orang dulu? 6 orang ya, Laskar FPI di KM 50. Sampai sekarang tidak diusut. Nah, ini berarti adalah kezaliman. Nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang ini pun mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapati untuk diri saya dan budak-budak saya sesuatu yang lebih baik daripada saya berpisah dengan mereka. Saya saksikan kepada engkau bahwa budak-budak saya ahrarun kulluhum, semuanya merdeka, saya merdekakan. Supaya saya tidak perlu dihisap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang cerdas dalam kehidupan dunia begini, Pak. Pengennya besok masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Daripada dihisab oleh Allah. Karena kita kan tidak bisa mengetahui kan. Hukuman kita begini, dosa mereka segitu. Itu di mata Allah sudah selevel atau tidak? Mungkin kita merasanya dosanya segitu berarti hukumannya pantasnya segini. Ternyata di mata Allah nggak pas. Oh, itu kamu terlalu kejam itu. Kita kan nggak tahu kan. Karena antara hukuman dengan perbuatan itu bukan sesuatu yang bisa dilihat. Perbuatan manusia apakah bisa ditimbang dengan timbangan yang ada pada kita? Nggak bisa. Demikian juga kalau kita mencambuk mereka, hukuman itu apakah bisa ditimbang dengan timbangan yang ada pada kita? Nggak bisa. Sehingga kita hanya bisa mengira-ngira, ini kira-kira tepat hukumannya atau tidak. Kemudian hadis ini kata Imam Tirmidzi gharib, dan hadis yang biasanya dikatakan gharib oleh Tirmidzi itu hadis yang dhaif, tapi hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, demikian juga disahihkan oleh Syekh Aiman Sya'ban hafizahullah taala. Adapun di sini beliau menyebut nama Abdurrahman bin Ghazwan, ini seorang perawi yang thiqat sehingga riwayatnya tidak masalah. Berikutnya 166 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yakdzib, tidaklah berdusta Ibrahim, Nabi Ibrahim, fi syai'in, dalam sesuatu apapun, qattu, sama sekali, illa fi thalath, kecuali dalam 3 perkara." Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni saqim," sesungguhnya saya sakit. Ini surat As-Saffat ayat 89. Walam yakun saqiman, padahal beliau tidak sedang sakit. Nah, berarti bohong. Kemudian yang kedua, wa qauluhu, perkataan Nabi Ibrahim li Sarah, kepada istrinya Sarah. Ukhti, ini adalah saudariku, padahal dia adalah istrinya. Yang ketiga adalah wa qaulihi, perkataan Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum. Nah, ini yang berkaitan dengan Surat Al-Anbiya. Bahkan telah melakukan pengerusakan terhadap berhala-berhala ini, kabiruhum hadza, berhala yang terbesar ini. Ini surat Anbiya ayat 63. Nah, jadi hadis ini menafsirkan surat Anbiya ayat 63 ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah meremukkan berhala-berhala, yang kecil-kecil semuanya diremukkan, kecuali yang besar tidak diremuk. Kemudian alat yang untuk meremukkan tadi digantungkan pada lehernya berhala yang besar tadi. Nah, begitu Nabi Ibrahim dipanggil oleh orang-orang, kamu pasti yang merusakkan. Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban ini. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Sambil nunjuk kepada berhala yang gede tadi. Yang merusak bukan saya, yang merusak ini berhala yang gede ini. Ini kan bohong, Pak. Padahal yang merusak Nabi Ibrahim sendiri. Makanya sebagian qurra itu membacanya begini. Bal fa'ala titik. Kemudian kabiruhum hadza. Kalau dibaca berhenti di situ, bal fa'ala, ya betul saya melakukan. Kabiruhum hadza, ini berhala yang paling besar adalah yang ini. Nah, berarti 2 kalimat ya. Yang merusak memang saya. Nah, adapun yang besar adalah yang ini. Tapi lebih bagusnya kalau dibaca seperti normalnya ya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza, berarti beliau memang bohong dalam hal ini, tapi bohongnya dalam rangka untuk mendakwai mereka, bukan dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Jadi bohongnya bohong dakwah. Bohongnya bohong untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada hadis yang kemarin sudah kita baca dalam Sunan Tirmidzi juga. Tetapi hadisnya memang derajatnya tidak sahih, tetapi maknanya sahih.
yaitu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika bohong, ma minha kadzbatun, tidak ada satupun dari bohongnya beliau itu illa ma hala biha an dinillah, kecuali bohong untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga-tiganya ini untuk membela agama Allah. Pertama, ya, dia mengatakan ini sakim, sesungguhnya saya sakit. Padahal kan tidak sakit. Kok mengatakan sakit gimana? Supaya ditinggalkan oleh orang-orang. Ini Ibrahim lagi sakit, biarkan di rumah. Nah, begitu ditinggalkan oleh orang-orang untuk perayaan mereka, maka Nabi Ibrahim bisa leluasa merusak arca mereka. Jadi beliau sengaja ingin merusak arca mereka, supaya mereka tersadarkan diri bahwa arca itu nggak bisa diapa-apakan, tidak bisa menyelamatkan mereka. Kemudian ketika beliau mengatakan sakim, ya, mengatakan ukhti, saudariku. Nah, ini juga untuk dakwah. Beliau mampir di satu tempat, rajanya itu sangat suka sama cewek. Setiap ada cewek cantik, diambil. Maka Nabi Ibrahim ditanya, itu cewek siapa itu? Nah, kata Nabi Ibrahim, itu saudariku. Kemudian Nabi Ibrahim pesan sama istrinya, nanti kalau kamu ditanya siapa, jangan jawab suami apa, saya suami, jangan. Ya, tapi bilanglah, saya saudara. Kenapa? Kita ini saudara seagama. Kamu Islam, saya Islam. Berarti saudara seagama. Ini juga dalam rangka dakwah, Pak. Karena kalau beliau mati ya sudah, nggak bisa dakwah lagi. Masih bisa hidup, bisa dakwah di kampung tersebut, sehingga bisa menyebarkan Islam. Nah, ini juga dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Atau kita katakan bahwa yang dalam rangka membela agama Allah secara langsung adalah dua kali kebohongan. Yang pertama yang ini sakim, yang saya sakit ini tadi. Kemudian yang kedua adalah yang bal fa'alahu kabiruhum, ketika beliau merusak berhala mereka. Kemudian Sarah ini adalah salah satu dari istri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya ada tiga. Sarah, kemudian Hajar, kemudian Kontura. Kontura. Nah, dari Sarah anaknya satu, yaitu Ishak. Dari Hajar anaknya satu, yaitu Ismail. Dari Kontura ini anaknya banyak. Ada 6 anak. Sehingga total anaknya Nabi Ibrahim adalah 8 anak. Ismail, Ishak itu yang terkenal. Kenapa? Karena jadi nabi. Kemudian yang 6 berikutnya, totalnya berarti ada 8. Ini 6 berikutnya bukan nabi sehingga kurang begitu terkenal. Maka siapa yang anaknya 8, nah berarti mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Termasuk ibu saya anaknya 8. Ya. Tapi bedanya kalau Nabi Ibrahim ini anaknya 8 dari 3 istri. Tapi kalau sebagian antum mungkin 8 anak, 1 istri. Berikutnya 167. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, telah berdiri Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mau'izah, nasihat, maka beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innakum, sesungguhnya kalian itu mahsyurun, kalian akan dikumpulkan ilallahi, kepada Allah besok di akhirat, muratan, dalam keadaan telanjang, ghurlan, dalam keadaan belum khitan. Kemudian beliau membaca ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina, Anbiya 104. Kama, sebagaimana bada'na, kami telah memulai, awwal khalqin, awal penciptaan, maka nu'iduhu, kami akan kembalikan dia, wa'dan 'alaina, ini sebagai janji dari kami dan pasti akan kami lakukan. Jadi kata-kata nu'iduh, Allah akan mengembalikan manusia seperti semula, itu maksudnya gimana? Seperti semula ketika kita lahir, Pak. Pas lahir kondisi kita bagaimana? Tanpa busana, ya kan? Tidak ada bayi lahir sudah pakai baju, nggak ada. Semuanya ya bugil. Tidak ada bayi lahir yang dalam kondisi sudah dikhitan, ya pasti masih utuh itu titiknya itu. Nah, sebagaimana kita keluar dari ibu kita dalam kondisi bugil, nanti dari kubur kita akan keluar dalam kondisi bugil juga. Sebagaimana dari perut ibu kita dalam kondisi tidak berkhitan, maka nanti dari alam kubur kita akan keluar dalam kondisi tidak berkhitan. Ya, sama persis dengan kondisi waktu bayi, itulah makna dari kata-kata nu'iduh. Karena itu hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW wulida maftunan, ketika terlahir itu sudah dalam kondisi terkhitan, itu hadisnya tidak sahih. Selain tidak sahih, juga bertentangan dengan ayat ini secara umum. Qala awwalu man yuksa,
Orang yang pertama kali dikasih pakaian yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat, adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa innahu, dan sesungguhnya sayu'ta birijalin, akan didatangkan beberapa orang min ummati, dari umatku, fayu'khadhu bihim dzata shimal, lalu dibawa ke arah kiri, yaitu masuk ke dalam neraka. Fa aqulu, maka saya pun mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, ashabi, mereka itu sahabat-sahabatku, kenapa dimasukkan neraka? Fayuqalu, maka dijawab, innaka, sesungguhnya engkau, la tadri, tidak tahu, ma ahdatsu, apa yang mereka lakukan, bid'ah ba'daka, setelah wafatmu. Fa aqulu, maka saya pun mengatakan, kama qala al-abdus salih, sebagaimana yang dikatakan oleh hamba Allah yang saleh, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa mengatakan, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Wa kuntu 'alaihim syahidan, dan adalah aku ini menjadi saksi untuk umatku, madumtu fihim, selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, maka tatkala engkau mewafatkan aku ya Allah, engkaulah yang menjadi apa? Raqib alaihim, orang yang apa? Mengawasi terhadap mereka. Dan engkau itu atas segala sesuatu maha menyaksikan. Jika engkau menyiksa mereka, mereka memang hamba-hambamu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, ya engkau itu maha gagah dan maha bijaksana. Fayuqal, maka dikatakan, haula ilam yazalu murtaddin, mereka tidak henti-hentinya murtad, ala aqwabihim, kepada tumit-tumit mereka, di balik kafir, mungdu faraktahum, sejak engkau sudah mati memisahi mereka. Nah, yang dimaksud sahabat-sahabat Nabi yang murtad ini siapa, Pak? Bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Kata Imam Tirmidzi, ka'annahu ta'awwalahu ala ahli riddah. Yang dimaksud itu adalah orang-orang yang murtad setelah Nabi wafat. Siapa ahlu riddah? Satu, orang-orang yang mengikuti Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Dua, orang-orang yang sudah tidak mau bayar zakat padahal dulu bayar zakat. Tiga, orang yang memang betul-betul murtad karena dulu Islamnya belum kuat. Sehingga Nabi Muhammad mati, mereka malah murtad. Adapun para sahabat-sahabat yang mulia, mereka bukan yang dimaksud dalam hadis ini. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.